Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nora Yusuf, mahasiswa dari kelas D atau biasa disebut kelas learning, dan NIM saya itu 452009156. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi normalitas, linearitas, homogenitas, dan heterodaskisitas. Nah, berikut tutorialnya. Nah, pada kali ini kita akan menguji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan agar kita mengetahui apakah kita menggunakan statistik non-parametrik atau parametrik. Nah, yang pertama kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, lalu Explore. Nah, nilai pagi dan nilai siang ini kita masukkan ke Dependent List, lalu Plots, kemudian kita cek list Normality. Nah, setelah itu kita tunggu hasil dari analisis kita. Nah, di sini banyak tabel-tabel, namun yang kita pakai adalah Test of Normality. Nah, di Test of Normality ini terbagi dua, itu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, Shapiro-Wilk ini dipakai apabila responden kita di bawah 30 dan Kolmogorov ini dipakai ketika responden kita di bawah 30. Karena di sini saya memakai 50 responden, jadi saya memakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, bisa kita lihat bahwa signification-nya yang di sini kita dipakai untuk menentukan apakah kita memakai non-parametrik dan parametrik. Jika di atas 0,5, maka data yang kita analyze berarti berdistribusi normal dan kita akan memakai uji parametrik. Nah, apabila di bawah 0,5, maka bisa disebut bahwa kita memakai uji non-parametrik. Apabila salah satunya tidak berdistribusi normal, maka kita akan memakai non-parametrik. Memakai parametrik atau uji parametrik harus kedua data yang kita analyze harus berdistribusi normal atau di signification-nya di atas 0,5. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Nah, di sini saya telah mengubah nama atau name menjadi X dan Y, sehingga kita bisa mudah membedakan antara variabel satu dan variabel lainnya. Nah, kemudian cara pengujian linearitasnya yaitu dengan mengklik Analyze, lalu Compare Means, lalu Means, lalu nilai pagi kita pindahkan ke kolom independen dan nilai siang kita pindahkan ke nilai dependen. Kemudian kita ke Option, lalu mengklik Test for Linearity. Kemudian Continue. Nah, kemudian telah tampil hasil analisis kita. Nah, di sini telah tampil ANOVA table yang kita gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan uji linearitas. Nah, pada bagian deviation from linearity, pada bagian sig deviation terdapat angka. Nah, apabila nilainya lebih dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel independen dengan dependen. Jika nilai sig deviation from linearity-nya kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan linear antara variabel independen dengan dependen. Nah, di sini kita simpulkan bahwa data yang kita analisis terdapat hubungan linear. Karena hasil dari sig deviation from linearity kita menghasilkan di atas 0,05. Nah, selanjutnya yaitu uji homogenitas. Tujuan dari pengujian homogenitas ini ialah untuk mengetahui apakah varians distribusi data itu sama atau tidak. Nah, pertama-tama di sini saya akan ke variable view dan mengubah name
Yang kedua menjadi kelas, dan kemudian label menjadi kelas. Kemudian value dari kelas yaitu saya mengubah value 1 menjadi kelas A. Kemudian value nomor 2 menjadi kelas B. Lalu kita kemudian add dan OK. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy data nilai pagi ke SPSS terlebih dahulu di kolom nilai. Kita copy semua data nilai pagi ke SPSS di kolom nilai di data view. Kemudian setelah itu, di bawah nilai pagi kita akan mengcopy lagi nilai siang tepat di bawah nilai pagi tadi. Jadi total data pada kolom nilai sebanyak 100. Nah, setelah itu kita copy kode kelas secara berurutan. Yang pertama kelas A terlebih dahulu. Di nilai pagi. Kemudian setelah itu disusul dengan kode kelas B yaitu nomor 2 di nilai siang. Nah, setelah itu karena kita tidak memerlukan desimal, maka kita akan ke variable view untuk mengubah desimal agar tidak menjadi desimal. Nah, pada kolom desimal kita mengubah angka 0, kemudian kita kembali ke data view. Nah, di sini kita akan menganalisis. Kita ke analyze, lalu compare means, lalu one way ANOVA. Nah, kita pindahkan ke nilai pagi, ke dependent, kemudian kelas ke vector. Setelah itu kita pilih option, lalu mengklik homogeneity at variance test, lalu OK. Nah, di sini telah muncul hasil dari analisis kita. Nah, di sini kita menggunakan test of homogeneity of variance. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan uji homogenitas, jika nilai signifikasinya di atas 0,05 maka didistribusi data adalah homogen. Nah, kebalikannya jika signifikasinya di atas 0,05 maka distribusi data adalah tidak homogen. Nah, di sini kita memiliki signifikasi di atas 0,05 maka bisa disimpulkan bahwa distribusi data kita adalah homogen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.